Hai guys, welcome back to my video. Sesuai judul video kali ini, ada nggak sih di antara kalian yang merasa gimana ya cara cari uang ketika kita lagi kuliah ataupun kita lagi sekolah? Karena nggak cuma hanya UKT aja yang kita bayarin ketika lagi kuliah, biasanya kita juga ingin membeli peralatan-peralatan kuliah lainnya. Yang aku rasain sendiri ketika berkegiatan di perkuliahan itu biasanya kita akan menambah pengeluaran kita, misalnya disuruh beli baju panitia, ataupun misalnya ada uang kas yang harus kita bayar tiap bulannya. Terus juga mungkin hal-hal lain, perintilan-perintilan lain yang juga harus kita bayar. Nah, itu kan bukan menambah pemasukan kita, malah kita makin banyak ngeluarin uang. Kalau kalian merasa seperti aku juga, pas banget di video kali ini aku bakal kasih kalian beberapa pilihan yang bisa kita lakuin buat menambah uang saku kita selama berkuliah ataupun juga berkegiatan lainnya, sehingga uang saku kita nggak tipis-tipis amat lah. Terus aku juga bakal mungkin sharing experience aku dan juga bagi platform-platform apa yang biasanya aku gunain buat mencari info-info itu. Ya, intinya buat menambah uang kita. Jadi langsung let's start this right now. Pertama, find a job. Yes, job di sini bisa part-time job atau mungkin internship atau project-project yang bisa kalian apply. Yang perlu diperhatikan ketika kalian ingin mengapply suatu job yaitu time management kalian yang harus udah baik, karena di sini kan kita sambil kuliah ataupun mungkin kalian sambil berkegiatan juga. Nah, kalau misalnya ditambah juga dengan kesibukan di job, akan menambah kegiatan kita menjadi overwhelmed dan menambah mungkin beban hidup kita tuh berasa makin berat gitu. Kalau misal kita nggak bisa memanage waktu kita dengan baik, bakal keteteran semuanya itu. Malah berakibat buruk lah ya. Bisa jadi di kuliahnya jomplang atau mungkin di jobnya. Nah, yang pernah aku coba dulu itu, aku coba apply part-time job pas liburan sebelum kuliah. Karena waktu itu kan free-nya kayak 3 bulan, jadi menurut aku worth it banget buat cari kerja, buat nambah-nambah uang. Plus dari part-time job, internship, ataupun project, itu biasanya uang yang kita dapat itu rutin dan tetap, rutin tiap bulan ataupun tiap minggu. Tapi minusnya, waktu kalian part-time job itu nggak dalam waktu yang singkat, dan disitu kalau misal kalian berkomitmen sambil kuliah, kalian harus bisa memanage waktu kalian dengan baik. Nah, yang perlu kalian prepare sebelum mengapply suatu job ini tuh, yang pertama adalah CV. CV ini menurut aku dokumen yang krusial banget, di mana-mana diperlukan, jadi harus dipersiapkan dengan baik dan dimaksimali juga isinya. CV ini seperti alat branding kita dan cara kita buat mengimpress pertama kali orang dalam melihat kita. Yang kedua, cover letter. Cover letter ini menurut aku seperti penunjang buat CV juga. Jadi kalau misal requirement-nya ada cover letter, di cover letter ini kita bisa menjelasin lebih detail apa yang udah kita kerjakan, apa yang kelebihan kita, dan apa yang bisa kita tawarkan untuk perusahaan itu. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan. Di beberapa job yang aku temuin itu biasanya butuh juga surat lamaran. Surat lamaran ini ada banyak banget di Google template-nya, dan mungkin kalian bisa ambil satu dan juga coba ubah-ubah gitu. Yang keempat, portfolio. Kalau misal kalian melamar pekerjaan yang di bidang seni seperti desain ataupun mungkin videografi, menurut aku perlu banget portfolio ini, karena portfolio ini menurut aku adalah bukti-bukti dari karya-karya kita yang udah kita buat selama ini. Yang kedua, freelance. Freelance menurut aku lebih bebas dan itu dibutuhkan skill yang matang dari kalian. Skillnya pun juga harus skill tertentu yang emang kalian itu udah pro di skill itu. Biasanya akan lebih cepat untuk kalian bisa membuka jasa. Biasanya freelance ini di jasa desain ataupun mungkin jasa data analitik ataupun jasa-jasa lainnya yang mungkin kalian bisa tawarkan. Dan yang perlu diperhatikan untuk kalian yang ingin mencoba freelance ini, meskipun waktunya bebas dan itu seperti project-project dalam waktu-waktu tertentu, tapi skill yang harus kalian punya itu skill yang emang benar-benar udah pro dan kalian emang bisa tawarkan ke orang lain skill kalian. Kekurangan dari freelance ini, uang yang kalian dapat nggak rutin kayak sebelumnya. Ketiga, berwirausaha atau berjualan. Berjualan menurut aku adalah cara yang gampang-gampang susah. Kita bisa aja nggak ngeluarin uang sama sekali ketika kita mungkin jadi reseller atau dropshipper, atau mungkin kita bisa aja berjualan dengan modal awal kita
buat beli barang-barang dan kita jual lagi barangnya. Seperti yang dulu pernah aku coba itu, aku nyisihin uang 500.000 buat beli barang-barang awal, dan dari barang itu aku jual lagi, dan keuntungan yang aku dapat itu aku putar terus keuntungannya, jadi aku nggak perlu ngeluarin uang lagi buat barang-barang yang aku beli selanjutnya. Nah, yang perlu kita perhatiin ketika kita ingin berjualan itu, apa yang ingin kita jual, servis kita ke konsumer gimana, dan mental kita yang harus kuat, karena nggak semua orang itu pengen beli produk kita, jadi kita harus siap buat ditolak oleh pembeli. Keempat, get scholarship. Beasiswa di sini ada yang bisa untuk uang kuliah, ataupun buat membiayai biaya hidup kalian, atau juga bisa dua-duanya. Susahnya cara beasiswa ini tuh ada di awal-awal ketika seleksi, tapi kalau misal kita udah dapet beasiswa, itu bakal sangat menguntungkan bagi kita, karena kita nggak perlu susah-susah buat cari uang di mana-mana. Tapi tetap kita juga harus make uang dari beasiswa itu sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan kita, jangan sampai besar-besar daripada tiang. Nah, yang perlu kalian persiapin ketika ingin melamar suatu beasiswa yaitu sama seperti job, yaitu kalian harus punya CV, tapi CV di sini sesuaiin kontennya dengan konten beasiswa, dan juga motivation letter. Motivation letter di sini tuh seperti motivasi apa yang membuat kalian layak untuk diterima oleh beasiswa itu. Dan di motivasi letter ini kalian biasanya menunjukkan value-value hidup kalian. Kelima, competition and challenge. Emang benar competition bisa menambah uang kita kalau kita menang. Tapi yang perlu difokuskan ketika kita ingin mengikuti suatu perlombaan, jangan hanya untuk dapat hadiahnya aja, tapi juga emang buat nambah pengalaman kita dan juga skill kita yang pasti. Kalau misal kita fokusin buat dapat uangnya aja, ya kalau kita menang. Kalau misalnya enggak, misalnya bisa terus-terusan, bahkan bisa membuat kita mental breakdown. Nah, competition ini bidangnya banyak banget, sesuaiin aja dengan bidang yang kalian mumpuni dan juga skill yang kalian punya. Biasanya yang terpenting dalam competition ini tuh adalah ide atau inovasi apa yang kalian bawain sesuai dengan tema competitionnya. Untuk challenge, ada banyak banget challenge-challenge di media sosial dan beberapa persyaratannya mungkin nggak terlalu susah. Tapi kita perlu juga buat menggali ide-ide sama seperti dengan competition biar kita bisa menang. Keenam, giveaway. Cara ini emang sedikit konyol guys, tapi nggak salah juga, karena dari giveaway ini kalau misal kita menang, kita juga bisa dapat keuntungan dalam bentuk uang ataupun mungkin dalam bentuk barang. Nah, meskipun sekonyol-konyol cara ini juga perlu usaha buat menuhin requirement-nya. Kita perlu buat memperhatiin persyaratan-persyaratan apa aja yang mereka butuhin, seperti like, comment, ataupun mungkin share story. Dan juga giveaway ini juga faktor keberuntungan. Kalau kalian lihat di media sosial, banyak banget orang yang ngadain giveaway atau biasanya brand-brand yang besar. Intinya kalau kita masih bisa berusaha, kenapa enggak kita coba gitu kan? Kita cuma perlu trik-trik dan doa buat menangin giveaway-nya itu guys. Oke, jadi platform apa aja yang bisa kita gunain buat mencari info-info? Let's check this out. Aku biasanya mencari info-info di media sosial ataupun di website. Untuk di media sosial, biasanya aku menggunakan Instagram dan Facebook. Di Instagram, kita bisa mencari mulai dari info magang, info part-time, info lomba-lomba in general, ataupun kalian bisa mencari info lomba yang sesuai dengan bidang yang kalian minatin. Dan yang gak kalah menarik, ada banyak banget giveaway yang diadain oleh brand-brand ternama. Seperti giveaway hadiah HP kayak yang satu ini. Lumayan banget kan kalau misalnya kita bisa menang. Yang penting kita penuhi syaratnya dulu dan juga kita berdoa aja semoga kita bisa menang. Media sosial yang lain yaitu Facebook. Di Facebook ini dulu aku gunain buat cari info-info job atau part-time. Tapi aku harus masuk dulu ke dalam grup info locker untuk lebih banyak dapat info-info. Dan setelah aku melihat di Instagram juga ada, aku biasanya lebih banyak menggunakan Instagram. Nah, kalian perlu hati-hati kalau misal kalian ingin mengapply suatu job ataupun internship atau part-time job dari info yang ada di Facebook ataupun di IG. Lebih baik kalian mencari dulu apakah info ini valid. Dan juga kalian bisa
melihat apakah ini perusahaannya emang ada, tempatnya itu emang ada beneran, atau mereka hanya bohong-bohongan aja. Karena kalau kalian misal udah tertarik sama suatu job tapi ternyata job itu bohong-bohongan, kan malah jadi merugikan diri sendiri karena kalian udah memberikan data-data kalian kepada pihak tersebut yang notabene nggak ada di nyatanya. Untuk website yang aku tahu ada Fiverr buat para freelancer menawarkan jasa mereka. Nah, di Fiverr ini tuh seperti marketplace, tapi yang kalian tawarin itu dalam bentuk jasa, bukan barang. Juga di Fiverr ini kalian bisa menawarkan jasa kalian ataupun kalian meng-accept project orang lain. Nah, sebenarnya aku kurang tahu banyak tentang Fiverr, tapi yang aku tahu intinya di Fiverr ini bisa jadikan ladang untuk mencari uang dengan menawarkan jasa-jasa kalian. Website selanjutnya yang sering banget aku pakai yaitu IND Beasiswa. Di website ini tuh banyak banget info-info beasiswa, mulai dari jenjang SMA ataupun jenjang SMP sampai jenjang kuliah, sampai jenjang magister bahkan ada. Dan juga di IND Beasiswa ini nggak cuma hanya di dalam negeri, tapi juga bisa di luar negeri. Biasanya IND Beasiswa ini menurut aku infonya itu update-update banget gitu. Ada juga website lain yang menyediakan info-info seperti IND Beasiswa, yaitu Youth Tapi Youth Opportunities ini menurut aku lebih internasional. Kayak kalian bisa lihat aja di region ini tuh nggak ada Indonesia. Di sini tuh lebih ke internasional, ke negara-negara lain. Karena yang aku tahu itu Youth itu bukan bikinan Indonesia. Nah, terakhir website yang gak kalah penting yaitu LinkedIn. LinkedIn ini tuh seperti media sosial profesional. Maksudnya kayak di sini kalian bisa menampilkan branding personal diri kalian. Dan juga di sini kalian biasanya akan menulis pengalaman kalian apa, terus honor kalian atau awards kalian itu apa aja, sertifikat kalian apa, seperti menulis di CV tapi dalam bentuk online. Nah, di LinkedIn juga kalian bisa mencari job sesuai dengan skill kalian ataupun dari tempat yang kalian inginin. Oke guys, sekian aja video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau misal kalian punya rekomendasi platform ataupun media sosial yang biasa kalian gunain untuk mencari info-info, sabi banget buat tulis di kolom chat agar kita saling berbagi juga. Oke, see you on the next video. Bye!